Tapi apakah sendi berbunyi itu saat diregangkan mempunyai dampak buruk? Halo teman-teman, sehat-sehat. Jumpa lagi dengan saya Dr. Arya, spesialis saraf magister kesehatan yang berada di Kota Solo. Salam sehat bahagia, kalau tidak sehat tidak bahagia dong. Pada pagi hari ini saya akan membahas suatu topik di mana teman-teman pasti pernah mendengar bunyi sendi saat diregangkan, atau mungkin belakangan teman-teman jadi nagih mendengar suara krek pada setiap teman-teman meregangkan sendi yang terasa pegal, kaku. Namun hal ini tidak diperbolehkan. So, kita bahas apa itu sendi. Sendi adalah sambungan dari beberapa tulang yang mana terdapat dua jenis sendi, sendi mati dan sendi gerak. Sendi tubuh dapat berbunyi adalah sendi gerak, antara lain buku-buku jari, punggung, leher, lutut, pergelangan kaki, dan siku. Sendi manusia terdiri dari tulang rawan. Tulang rawan itu terdiri dan tendon yang dilindungi oleh suatu kapsul dan dilapisi oleh cairan yang mengandung oksigen, nitrogen, serta karbon dioksida. So, dari mana asal bunyi krek itu ya? Saat direnggangkan, jari dengan cepat dengan gerakan menghentak. Suatu ruangan dalam sendi akan membesar, sehingga tekanan dalam sendi akan menurun, yang mana kondisi ini lalu mendorong keluarnya udara yang terkandung dalam cairan. Akibatnya pelepasan gas inilah yang menghasilkan bunyi. Beberapa orang memang merasa bahwa membunyikan atau letakkan leher atau buku jari dipercaya dapat mengurangi rasa pegal dan kaku pada persendian. Tak mengherankan bila aktivitas membunyikan sendi ini menjadi suatu kebiasaan dari beberapa orang. Tapi apakah sendi berbunyi itu saat diregangkan mempunyai dampak buruk? Oke, simak video terus kali ini. Setiap 2 kali melakukan mungkin tak akan memberikan dampak yang besar. Walaupun rasa pegal hilang, tapi ternyata hanya sementara. Namun bila dijadikan kebiasaan, ini akan melenceng dari aturan sendi yang sebenarnya. Terlebih lagi tulang rawan kita bersifat elastis dan lentur. Kebiasaan ini malah berpotensi menghancurkan yang terdapat di dalamnya. Ada suatu studi yang dilakukan terhadap 300 orang yang telah terbiasa membunyikan buku-buku jarinya selama kurang lebih 35 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa sendi mereka membesar dan tangan mereka melemah. Akibatnya kekuatan genggaman tangan mereka hanya 1/4 kemampuan mereka semestinya. Berbeda bagian, beda lagi dampak yang akan dirasakan. Seseorang dari pakar kebugaran mengatakan bahwa bila kebiasaan ini sering dilakukan pada area leher, hal tersebut juga akan mampu meningkatkan terpapar risiko terjadinya stroke, karena kebiasaan ini diperkirakan mampu memicu kerusakan arteri dan pembuluh nadi. Bila gerakan tersebut dilakukan pada area leher dan mengalami saraf terjepit, dampaknya bisa menghambat komando otak ke organ anggota gerak di tubuh. Bagaimana mengatasi pegal tanpa membunyikan sendi? Para ahli menyarankan untuk lebih sering bergerak, beraktivitas fisik tiap kali merasakan pegal. Walaupun kegiatan tersebut telah menjadi kebiasaan, sebaiknya dilakukan dengan lembut, dengan pelan-pelan. Jangan terlalu menghentakkan dan jangan terlalu berlebihan, seperti memutar atau menekuk leher. Hal ini memberikan beban ekstra pada sendi, meningkatkan risiko terkena radang sendi. Radang sendi tidak hanya pada leher tapi pada semua persendian.
Perlu diperhatikan juga bahwa bila teman-teman mendengarkan suara kerak yang bervolume kasar kencang saat sedang meregangkan sendi hingga bunyi gemertak cukup mampu terdengar, bisa jadi itu merupakan salah satu dari gejala osteoartritis, suatu kelainan tulang rawan sendi yang menyebabkan sendi terasa kaku dan nyeri. Gejala ini dikenal dengan sebutan krepitasi. Oke teman-teman, untuk video kali ini semoga bermanfaat dan dapat membantu teman-teman jadi tetap sehat dan bahagia. Jangan lupa klik like and subscribe agar mendapatkan video-video terbaru dari saya. Salam sehat bahagia.